Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Setelah tiba di rumah sakit, dan setelah menunggu lama, akhirnya sekarang giliran Putri. Setelah pemeriksaan, ketika dokter secara pribadi mengatakan kepadanya bahwa dia hamil, Putri sangat senang sehingga dia meneteskan air mata kebahagiaan. "Bu, apakah kamu melihatnya? Putri sekarang sedang hamil, Bu. Ibu akan memiliki seorang cucu. Jika ibu ada di sini, pasti ibu akan sangat senang karenanya." Putri berdiri depan rumah sakit, memandang ke langit, berbicara kepada ibunya, seolah-olah dia bisa melihat ibunya tersenyum padanya. Putri masih terbenam dalam kegembiraan ketika telepon berdering tiba-tiba. Dia mengangkatnya dan melihat bahwa itu nomor yang tidak dikenal. Setelah telepon terhubung, pihak lain mengatakan itu adalah asisten kakek Sanjaya dan memintanya untuk pergi keluar untuk bertemu. Putri tidak terlalu memikirkannya ketika dia mendengar bahwa itu adalah asisten kakek Sanjaya. Putri menelepon Lili memberitahunya bahwa dia akan pergi ke studio nanti. Putri kemudian naik taksi ke tempat yang disepakati. Tapi Putri tidak pernah berharap bahwa ketika dia bergegas ke tempat yang disepakati, apakah orang itu benar-benar kakek Sanjaya? Bukankah dia sudah kembali ke Amerika kemarin? Kenapa dia tiba-tiba muncul di sini dan bahkan memintanya untuk bertemu dengannya sendirian? Perasaan buruk muncul di hati Putri. Dia mengepalkan tangan dan berkata dengan gugup, "Kakek, duduklah." Kakek Sanjaya menunjuk ke posisi yang berlawanan. Nada suaranya sama seperti sebelumnya, tetapi ekspresi wajahnya serius. "Kakek, apa yang ingin kamu bicarakan denganku?" Putri berkata dengan gugup dan bertanya dengan hati-hati. "Coba lihatlah ini dulu." Begitu kata-kata kakek Sanjaya jatuh, asistennya segera menyerahkan salinannya. Putri melirik kakek Sanjaya dan membuka folder itu dengan cemas. Setelah membaca halaman pertama, dia tidak meneruskan membaca halaman selanjutnya lagi. Dia menatap kakek Sanjaya dan bertanya, "Kakek, apakah kau menyelidikiku?" Kakek Sanjaya berkata dengan sangat tenang, "Aku tidak menyelidikimu. Randy menyuruh orang untuk memeriksa informasi tentangmu. Sebelum kalian berdua mendaftarkan pernikahan, Randy menyuruh orang untuk menyelidikiku." Tiba-tiba mendengar berita itu, hati Putri sedikit bergetar. Hatinya sepertinya dicekik oleh seutas tali, sedikit terengah-engah. Tetapi jika Putri memikirkannya lagi, Randy tidak mengenalnya pada waktu itu, dan dia tidak tahu apa-apa tentang dirinya. Karena ia memutuskan untuk mendaftarkan pernikahannya dengannya, bukan tidak mungkin untuk menyelidikinya terlebih dahulu. Meskipun Randy mengetahui masa lalunya yang tak tertahankan, dia masih memilih untuk percaya padanya, dan dia tetap mendaftarkan pernikahan dengannya. "Kamu baca lagi dan lihatlah isinya." Kakek Sanjaya berkata lagi, suaranya selalu tenang. Dia terlihat seperti kakek yang baik hati. Putri ingin menolak untuk membacanya lagi. Dia menarik napas dan berkata, "Kakek, aku tidak tahu apa maksudmu menyuruhku untuk melihat ini. Lihatlah lagi. Setelah membacanya, kita akan membicarakannya." Kakek Sanjaya menjawab, matanya jatuh pada wajah Putri. "Aku tahu semua ini. Aku tidak perlu membacanya lagi." Putri berbicara dalam hati. Dia diam-diam mengepalkan tinjunya dan berkata, "Katakan saja apa yang ingin kakek katakan." Hal besar tentang materi-materi ini adalah masa lalunya, keluarganya, dan semua hal yang tak tertahankan ini diketahui semua orang, dan Randy juga tahu, ini adalah aib keluarganya yang seharusnya tidak ada yang boleh mengetahuinya selain dirinya dan keluarganya. Tapi kakek Sanjaya bersikeras, dan berkata, "Kamu tidak perlu membaca yang sebelumnya."
Kamu bisa membaca beberapa halaman terakhir. Kita akan berbicara setelah kamu selesai membacanya. Karena kakek Sanjaya bersikeras untuk menyuruhnya membaca, Putri juga ingin melihat ada apa dalam halaman terakhir, jadi dia mulai membacanya lagi. Ketika Putri melihat isi bacaan tersebut dengan jelas, wajahnya yang kemerahan berubah pucat dalam sekejap, seputih selembar kertas transparan, dan sepertinya itu akan pecah dengan tusukan cahaya. Tidak, tidak, tidak. Ini pasti tidak benar. Itu pasti tidak benar. Putri memejamkan mata dan tidak ingin melihat lebih jauh. Dia lebih suka percaya bahwa dia sedang bermimpi. Tetapi kebenarannya sangat kejam. Setelah dia sedikit menstabilkan emosinya, ketika matanya jatuh pada bacaan itu lagi, apa yang dia lihat sama seperti sebelumnya. Ibunya, ibu yang tidak pernah mengalami hari yang baik, tidak hanya dilecehkan oleh kekerasan dalam rumah tangga keluarga Bramasta, tetapi bahkan penuh kebencian. Bagaimana Septian Bramasta, ayahnya sendiri, bisa melakukan hal yang tak tahu malu seperti itu. Untuk uang, kekuasaan, ketenaran, dan bahkan menjual istrinya. Putri menggigit bibirnya dengan erat dan mengepalkan tangannya. Dia harus melakukan ini untuk sedikit menstabilkan emosinya. Dan ketika dia mencoba menstabilkan emosinya, dia mendengar kakek Sanjaya berkata, "Putri, jika ada anggota keluarga Sanjaya yang akan menikah, kami tidak pernah peduli tentang dari keluarga mana calonnya itu berasal. Maafkan keluargaku karena telah lancang menyelidiki tentang kehidupanmu. Hal-hal yang dialami ibumu saat kamu lahir, aku tahu ini juga bukan pilihanmu, jadi aku minta kepadamu untuk mempertimbangkan Randy lagi." Putri menggigit bibirnya dan menatap kakek Sanjaya. Dia tidak menjawab pembicaraannya, tetapi tanpa sadar Putri mengangkat kepala dan pinggangnya tinggi-tinggi. Bahkan jika ibunya pernah mengalami hal-hal seperti itu, dan jika kelahirannya begitu tak tertahankan, tetapi dia masih memiliki harga diri, dan tidak ada yang memenuhi syarat untuk memandang rendah dirinya, termasuk kakek Sanjaya yang berada di depannya. Randy mengetahui semua tentang dirinya dan bersedia bersamanya, yang membuktikan bahwa dia bersedia menerima segala sesuatu tentangnya. Randy tetap bersedia menikahinya, dan bahkan jika Randy tidak mau dengannya, dia punya alasan untuk mundur dengan mudah. Kakek Sanjaya berkata, Randy mengambil alih Sandiga pada usia 22 tahun. Dia telah menghabiskan hampir 6 atau 7 tahun di tempat kerja. Dapat dikatakan bahwa dia hampir tidak menghabiskan waktu untuk seorang wanita. Dia mau menikahimu. Aku membandingkannya dengan wanita lain. Dan aku juga tahu bahwa kalian mendaftar untuk menikah tidak karena cinta. Tidak ada cinta, memangnya kenapa? Dua orang tetap bisa bersama, meskipun tidak ada cinta di hati mereka, dan mereka bisa menjalani kehidupan dengan baik. Putri menegakkan punggungnya dan berkata dengan tegas, Randy tahu tentang masa lalumu. Bukankah itu artinya dia menikahimu karena kasihan kepadamu? Dia menikahimu bukan karena dia cinta kepadamu, tapi keadaan ini berbeda jika dia bertemu seorang wanita yang sangat ia cintai. Tanpa memberi Putri kesempatan untuk berbicara, kakek Sanjaya melanjutkan, jika kamu adalah wanita yang baik, dan jika kamu ingin meninggalkan kesan baik kepada Randy, lebih baik pergilah dari kehidupan Randy dan berpisahlah secara baik-baik. Kakek Sanjaya, apa maksudmu dengan mengambil alih Sandiga pada usia 22 tahun? Setelah lama, Putri memulihkan suaranya. Apa maksudmu? Kakek Sanjaya mengangkat alisnya, memandang Putri, dan berkata, tidakkah kamu tahu bahwa dia adalah kepala Sandiga saat ini? Hati Putri kembali tegang, dan wajahnya menjadi pucat dan jelek. Butuh waktu lama sebelum dia mengatakan sesuatu. Maksudmu, dia adalah Irfan Sanjaya? Kakek Sanjaya berkata, itu adalah nama Inggrisnya. Nama Inggrisnya adalah Irfan Sanjaya. Putri mengulangi apa yang dikatakan kakek Sanjaya satu persatu, dan tiba-tiba ingin tertawa, menertawakan dirinya begitu bodoh dan telah bersama Randy untuk waktu yang lama. Dia bahkan tidak tahu identitas aslinya. Suatu hari, Randy juga memberitahunya,
Tetapi dalam keadaan itu, dia mengira Randy sedang bercanda dengannya, dan dia telah melihat foto orang yang disebut sebagai Irfan Sanjaya di internet. Bagaimana dia bisa percaya bahwa Randy adalah Irfan Sanjaya? Bahkan, Putri tidak berharap Randy memiliki identitas yang menonjol. Putri hanya berharap bahwa Randy adalah pria biasa dengan pekerjaannya yang biasa juga. Sekian dulu ya cerita kali ini. Kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe. Kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye bye bye.